من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول أهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang kami hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan ta'lim kita. Besar harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita untuk bisa menerima ilmu yang kita pelajari, dan Allah permudah untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalisatu an ba'dil hukama'i radhiyallahu anhum. Sebagian ulama al-hukama berkata, kata beliau, arba'atun qabihatun lakinna arba'atan minha akbahu. Arba'atun, ada 4 macam perbuatan dianggap qabihatun, yaitu jelek. Yang dikatakan qabihah di sini adalah ma yata'allaqu bihi dhammu fil ajil wal iqabu fil ajili, yaitu sesuatu perbuatan yang dianggap hina bagi orang yang melakukannya di dunia, wal iqabu fil ajil, dan perbuatan qabih itu manakala di dunia dikatakan hina, mendapatkan kehinaan, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan daripada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam api neraka.
Jadi kata ulama ada 4 macam perbuatan dianggap jelek, lakinna arba'atun minha, akan tetapi 4 perbuatan itu pula kalau dilakukan oleh orang lain akbah, maka akan lebih jelek lagi. 4 perbuatan dilakukan oleh seseorang dianggap jelek, tapi kalau 4 perbuatan ini dilakukan oleh orang yang berbeda dalam kondisi yang berbeda, maka dianggap lebih jelek lagi. Apa itu? Yang pertama, az-zanbu, perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan minasyabi, dari anak-anak muda. Qobihun, dianggap jelek. Anak muda melakukan perbuatan dosa dianggap jelek. Tapi manakala wa minasyaikhi, manakala itu dosa dilakukan oleh orang tua, akbah, maka dianggap lebih jelek. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau istilah kita, ya yang namanya umur kita juga nggak ada yang tahu, Pak. Yang tua duluan apa yang muda duluan mati, Pak? Kalau secara ilmu ininya sih ya, sunatullahnya ya itu yang tua dulu mati baru yang muda. Kenapa? Karena dia lebih dahulu hidup baru yang muda, kan begitu secara hukumnya. Tapi kan nggak ada yang tahu yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa bakal mati. Kapan kematian itu datang kepada kita manusia, nggak ada yang tahu. Ini rahasia dari Allah. Sehebat apapun ilmu manusia, secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh manusia, kematian nggak bisa diketahui. Kalau diprediksi iya, dikira-kira iya. Ini orang udah sakit parah, ini orang udah dalam kondisi ya hidupnya mungkin 30-40%, yang jaga sehat, nggak taunya apa Pak? Yang jaga ini meninggal. Ada begitu? Ada Pak. Ya kalau secara ilmu kedokteran mungkin dokter yang tahu ya. Saya juga nggak begitu mengerti. Tapi secara ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan ya seperti itu. Tapi qadarullah, takdirnya Allah, siapa yang tahu ketentuan itu. Maksudnya dari sini adalah kenapa perbuatan dosa itu dianggap jelek kalau dilakukan oleh anak muda, dan kalau dosa itu dilakukan oleh orang tua lebih jelek. Karena orang tua itu udah mau mendekati kematian. Orang tua, istilah orang-orang sekarang bilang apa? Udah asar, dikit lagi maghrib, udah mau hitam, udah mau gelap, kok kenapa masih doyan maksiat? Kalau anak muda dia berbuat dosa, ya itu jelek, jelek doang dianggapnya. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan buat dia bertaubat, masih ada kemungkinan buat dia istighfar kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau anak muda dia berbuat dosa dianggap jelek, kenapa? Karena pantas jiwanya masih jiwa muda, masih bergolak, masih ingin bebas, masih ingin berbuat seenaknya tanpa ada kontrol, akalnya pun belum lebih sempurna. Tapi kalau kayak kita orang-orang tua begini, kalau masih doyan maksiat, masih doyan main kartu, masih ada yang main kartu nggak? Nggak ada Pak ya. Di sini nggak ada nih, di Miftahul Jannah nggak ada, masjidnya nggak tahu di luar. Masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kan jelek dianggapnya. Makanya ada istilahnya itu Pak, ya apa namanya, hasanatul abror wa sayyiatul muqarrabin. Dianggap itu adalah baik menurut tingkatan derajat orang-orang abror, orang-orang baik, tapi dianggap jelek buat orang-orang yang dekat kepada Allah. Contoh begini Pak, contoh aja nih gampang. Ada anak SMA makan sambil jalan, ada imam rawatib, imam masjid makan sambil jalan. Yang orang anggap jelek yang mana? Hah?
Kan sama-sama makan sambil jalan. Apa bedanya? Dia manusia, si imam juga manusia. Anak SMA makan, anak imam rawatib makan. Sama-sama makan di jalan. Makanannya sama lagi. Kenapa yang dijelekin nih imam rawatib, imam masjid yang dijelekin? Kenapa, Pak? Tingkatannya beda. Maksud saya begitu. Anak SMA dianggap makan, oh wajar, masih anak muda, ya, dan juga bukan siapa-siapa dia. Tapi seorang imam masjid dianggap jelek melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Derajatnya udah beda. Anak muda berbuat dosa dianggap jelek, tapi manakala orang tua berbuat dosa lebih. Kenapa? Udah mau mati masih doyan maksiat, dan ini nggak bagus. Makanya sebaliknya, orang tua beramal soleh cakep, tapi anak muda beramal soleh lebih cakep. Orang tua beramal soleh melakukan sholat berjamaah, hadir di pengajian begini. Orang tua biasa. Kenapa biasa? Karena memang dia udah berpikiran apa? Saya mau meninggal, apalagi yang saya bawa? Bekal apa yang udah saya siapkan buat menghadap kepada Allah? Tapi anak muda yang masih jiwanya jiwa yang pengen berkeliaran, pengen bebas, kok dia sempet sholat berjamaah, kok dia bisa hadir di majelis ilmu? Ini kan menunjukkan apa? Lebih bagus tuh pahalanya yang didapati oleh orang muda dibandingkan dengan orang tua kalau dia beramal soleh. Begitu juga sebaliknya, anak muda berbuat dosa jelek, tapi orang tua berbuat dosa dianggap lebih jelek. Dan ini ialah yang kadang-kadang kita nggak tahu umur, nggak tahu apa namanya, ya, nggak tahu waktu. Udah maghrib, ya, menjelang maghrib masih nongkrong di pinggir jalan. Ya Pak ya, ada di sini? Nggak ada Pak. Kadang-kadang Jumatan udah mau azan belum datang, kan jelek dianggapnya. Kenapa? Karena itu sesuatu perbuatan yang dianggap jelek dalam agama. Yang dikatakan jelek itu adalah sesuatu yang manakala dia kerjakan, dia akan mendapatkan kehinaan di dunia dan bakal disiksa oleh Allah di akhirat. Itulah yang dianggap jelek, ya. Jadi yang dikatakan jelek itu bukan secara zohirnya, bukan secara nyatanya, tapi perbuatan itu dianggap jelek, orang lain akan menghinanya, orang lain akan menjelek-jelekannya. Selain dia dianggap jelek di dunia, di akhirat mendapat siksaan. Dan ini yang gak boleh ada pada diri kita. Apalagi kita sebagai orang tua menjadi contoh buat anak-anak kita. Ya, bapak aja nggak ke masjid, saya disuruh ke masjid. Oh, ya Pak ya. Kadang-kadang kita pengen baik, kita punya anak pengen baik, kita punya anak ingin menjadi orang-orang yang soleh, tapi kita sebagai orang tua tidak mencontohkan kesolehan kita kepada mereka, maka pantas kalau tuh anak tidak menjadi baik. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mencontohkan. Makanya kayak anak begini nih Pak, kita bawa ke masjid, sholat berjamaah, buat ini. Memang harus seperti itu. Kita biasakan mereka dari kecil, kita udah biasakan mereka untuk melakukan daripada satu kebaikan. Dan kita tegur, ya, kita tegur dia tatkala dia berbuat dosa, dia berbuat salah, bukan karena kebencian kita, karena kita mendidik dia dari kecil jangan terbiasa berbuat salah. Ini kadang-kadang kita Pak sama anak salah sayang, ya, salah sayang artinya apa? Tatkala itu anak, ya, tidak sholat, kita diamkan, nggak kita marahi, ya. Tatkala itu anak berantem, tatkala itu anak berbuat salah, kita juga diemin. Nanti itu anak kadang-kadang, mohon maaf Pak, orang sekarang ini, orang tua sekarang malu tatkala anaknya berbuat salah, sehingga apa? Dibelain. Ada nggak Pak? Anak pakai narkoba, akhirnya bapaknya yang nebus. Ada Pak? Anaknya salah, ditangkap sama aparat. Tatkala ditangkap sama aparat, orang tuanya yang bela-belain. Nanti orang ditanamkan di dalam jiwanya seorang anak apa? Saya salah aja dibelain sama orang tua saya. Kalau
kalau mungkin sama kali kita Pak ya. Dulu Pak, dulu waktu kita sekolah, pulang ternyata apa? Pala kita benjol. Ini jidat benjol. Kalau dulu kan penghapus papan tulis bukan dari apa tuh? Plastik. Dulu menghapus papan tulis dari kayu, betul Pak ya? Itu zaman saya, apalagi zaman bapak-bapak. Tatkala kita melanggar, tatkala kita salah di kelas, di sekolah, itu kadang-kadang guru ngelempar penghapus tadi, kena pala kita benjol. Pulang ke rumah kita ngadu sama orang tua kita, Pak, benjol disambit sama guru. Orang tua dulu bilang apa Pak? Emang kamu yang salah, kamu yang gak taat, kamu yang gak nurut sama guru, pantas kamu dimarahi, pantas kamu dihukum. Beda dengan anak sekarang Pak. Coba Ustaz Dayat yang jadi guru nih, kebetulan istri saya juga guru Pak ya, guru di madrasah. Istri saya guru di madrasah. Tapi kadang-kadang pernah Pak, kalau ya dulu sebelum pandemi nih, jadi sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas, semua nih siswa-siswa dikumpulin di ruangan terbuka untuk apa? Baca Quran. Ya, bukan baca, menghafal beberapa ayat-ayat. Ini apa? Istri saya ini Pak kadang-kadang bawa ini sorban sejadah. Cuma digini doang. Ayo baca. Karena tuh anak kagak baca, mukulnya begini Pak, bukan pukul begini, bukan. Ayo baca. Besok pagi Pak datang ke sekolah tuh orang tuanya, bilang apa? Saya nggak terima anak saya dipukul. Masya Allah, anak salah malah ini yang kadang-kadang kita menanamkan pendidikan yang salah kepada putra putri kita. Betul nggak kira Ustaz ya? Ya kan terjadi gitu kan? Ini yang salah maksud saya. Memang dia salah, udah salahkan. Jangan kita bela dengan kesalahan mereka. Nanti pada akhirnya apa? Kebiasaan. Nanti sampai dewasanya, sampai gedenya, tuh anak akan merasa apa? Ada yang bela saya berbuat salah. Ini kejadian dari hal yang kecil di sekolah, nanti di masyarakat dia berbuat salah, akhirnya apa? Merasa ada yang membantu, ada yang membela daripada kesalahannya. Jadi kesalahan yang dia berbuat dianggap adalah itu kebaikan, dan itu dianggap kebenaran, dan ini mendidik sesuatu yang gak bagus buat mereka. Makanya kalau memang itu anak salah, salahkan. Kalau anak itu benar, baru kita benarkan. Jangan sampai sebaliknya, bentuk sayang yang salah dari orang tua sehingga mendidik yang tidak baik dari orang tuanya. Itu yang pertama. Perbuatan dosa dilakukan oleh anak muda dianggap jelek, tapi dilakukan oleh orang tua lebih jelek. Ya, nggak pantas lah Pak, orang tua lu masih aja nongkrong di pinggir jalan, ya Pak ya. Nggak pantas tuh orang tua udah masih megang botol, ya masih mabok-mabokan. Tuh orang tua maghrib masih aja keliaran kemana-mana. Bukan dia datang ke masjid, bukan dia datang ke musola buat sholat berjamaah, tapi masih ada di mana-mana. Satu, yang kedua, wal ishtighalu bid dunya minal jahili qabihun. Menyibukkan dengan kesibukan dunia yang dilakukan dari orang yang bodoh dianggap jelek. Tapi kalau kesibukan dengan dunia, nggak ada waktu buat ibadah, nggak ada waktu buat melakukan amal soleh, sibuk aja dengan dunia. Kalau dilakukan oleh orang bodoh dianggap jelek, tapi kalau dilakukan oleh orang alim, oleh orang yang berilmu, akbah, dianggap lebih jelek. Kok dia tahu ilmunya, kok dia tahu dasarnya, kok dia tahu hukumnya, kenapa dia habiskan waktunya hanya untuk menyibukkan dengan urusan dunia? Orang alim berurusan dengan dunia dianggap jelek. Maka pantas Nabi SAW pernah bersabda, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad fid dunya zuhdan, tapi tidak bertambah di dalam masalah urusan dunia zuhudnya, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan, tidaklah bertambah di sisi Allah orang alim yang seperti itu illa bu'dan, kecuali dia makin jauh.
Makanya termasuk satu kejelekan, dianggap itu sangat jelek kalau ada orang alim, ada seorang ulama, ada orang yang mengerti tentang ilmu, tapi urusannya, waktunya hanya habis buat ngurusin dunia. Apalagi istilah kita nih Pak, ya, apa namanya, ada tarifnya. Ulama ada tarifnya, dan itu yang nggak bagus, ya. Dan itu dianggap adalah sesuatu yang sudah merusak martabat kedudukan daripada sebuah ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nggak ada nilainya, ilmu itu nggak ada harganya, dihargai bagaimanapun nggak bisa, ya. Dan itu dianggap sesuatu yang sangat jelek kalau dia menghargainya. Menghargai daripada itu ilmunya, dihargai maksudnya diuangkan. Berapa nih uangnya? Makanya kan termasuk di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa? Berapa banyak mereka-mereka yang dianggap sesat, dianggap jelek, manakala mereka jual ilmu itu bisamanin qalilin, dengan harga yang sangat murah. Dunia ini dianggap sesuatu barang yang sangat murah. Kalau dia jual ilmunya yang demikian, maka dianggap jelek. Maka sebaliknya, orang alim, orang yang mengerti ilmu, bukan disibukkan dengan dunia, tapi mereka disibukkan dengan apa? Urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Dia berpikir apa? Dia berpikir hanya buat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya orang alim jangan terlalu menyibukkan dirinya dengan urusan dunia mereka, dianggap jelek yang demikian. Yang berikutnya lagi, wattakatsulu fi ta'ati min jami'in nasi qabihun, bermalas-malasan fi ta'ati, di dalam pelaksanaan taat, melaksanakan perintah Allah, malas-malasan, ogah-ogahan, min jami'in nas, dari seluruh umat manusia, qabihun, dianggap jelek. Datang ke masjid udah mau qomat, jangankan sholat 5 waktu, Jumatan aja datangnya udah mau qomat, ya. Dapat apa kira-kira Pak? Nggak dapat apa-apa, udah cuma gugurin kewajiban tapi nggak dapat pahala yang begitu. Orang datang sholat Jumat udah qomat, jangankan udah qomat Pak, imam udah naik ke atas mimbar, khatib udah naik ke atas mimbar, dia baru datang, nggak dapat apa-apa udah. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat udah nutup buku catatan amalnya. Nah kalau malaikat udah tutup buku catatan amalnya, dia nggak dapat apa-apa, pahala nggak dapat, apapun nggak dapat, cuma gugur kewajiban sholat Jumatnya, ya. Artinya dia nggak wajib sholat zuhur lagi, cukup sholat Jumatnya aja dianggap cukup, ya. Kenapa? Karena pada saat itu pada malaikat udah menutup buku catatan amalnya. Kenapa? Karena para malaikat juga duduk berbarengan dengan, ini ada hadisnya. Hadisnya ada, para malaikat duduk bersama dengan jamaah lain buat apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Atas apa yang dia dapat? Nggak dapat apa-apa. Itu khatib udah naik ke mimbar. Bagaimana kalau udah mau sholat? Makanya orang-orang yang bermalas-malasan dalam beribadah, itu yang menyebabkan dia dianggap jelek. Dan kalau sesuatu yang dianggap jelek dalam agama, maka timbulnya apa? Allah angkat keberkahan di dalam hidupnya. Nanti ada buat di dalam kitab apa ya, Irsyadul Ibad kalau nggak salah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad tuh diungkap ada 15, kalau nggak salah ada 15 kejelekan yang akan didapati bagi orang yang bermalas-malasan di dalam ibadah. Termasuk diantaranya apa? Sholat. 5 di dunia, Allah balas langsung 5 di dunia. 3 pada waktu sakaratul maut, 3 pada waktu dia di dalam kubur, 3 pada waktu dia di akhirat. Masya Allah. Orang yang bermalas-malasan dalam ibadah, terutama sholat, 5 perkara, 5 kejelekan Allah akan balas bagi orang tersebut di dunia. Pertama,
Allah angkat keberkahan dari rizkinya. Dia punya harta, dia punya duit, tapi merasa nggak punya. Kenapa? Keberkahan rizkinya Allah cabut. Ya, harta punya, kekayaan punya, tapi dia merasa tidak punya. Ini namanya berkahnya hilang. Kita begitu apa enggak? Ya mungkin kalau kita merasa kayak seperti itu, punya harta tapi kita merasa enggak punya, berarti keberkahan rezeki kita hilang. Apa penyebabnya? Mungkin itu salah satu penyebabnya. Kita bermalas-malasan dalam ibadah. Azan di masjid, kita masih di mana Pak? Masih di lapangan. Masih di lapangan. Ini bukan nyinggung nih Pak, mohon maaf Pak. Ini babnya sekena nih, ya mohon maaf. Yang namanya kita mobil datang ke bengkel pasti ada yang rusak, betul nggak kira? Lah iya Pak, coba kalau kita seperti ini juga, kita baca Quran sendiri di rumah, ada yang salah? Enggak. Pak, kita baca Quran sendiri di rumah, ada yang salah? Enggak. Coba kalau di depan guru, salah nggak? Ini gurunya yang bego nih. Kenapa? Saya baca Quran di rumah nggak ada yang salah, di depan guru salah mulu. Ya pantas, kenapa? Ada yang ngerti kan begitu. Mohon maaf Pak, ini bukan nyinggung, tapi ini kenyataan nyata. Kalau kita datang ke majelis ta'lim begini, bukan saya menyinggung, tapi memang itulah nasihat yang dikatakan nasihat seperti ini. Ini nanti turunnya hidayah, turunnya kebaikan, ya di sini nih adanya. Begitu maksudnya. Allah angkat keberkahan daripada rizkinya. Naudzubillah. Buat usaha, kerja, mati-matian tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Satu. Yang kedua, Allah apa? Hilangkan. Ini orang yang bermalas-malasan dalam ibadah. Yang kedua adalah Allah cabut cahayanya orang-orang soleh dari mukanya. Jadi muka kita nih ada nanti cahaya kesolehan. Ya. Kalau sekarang sih memang nggak begitu kelihatan. Nanti tatkala kita meninggal dunia baru kelihatan kesolehannya seseorang. Ya, dilihat enak. Orang dilihat enak bukan karena make up, bukan karena dipoles, bukan karena dipercantik, perindah mukanya, tapi seseorang ya, simas solihin. Cahaya dari orang-orang kesolehannya seseorang itu akan apa istilahnya? Inner beauty apa Pak Dokter ya? Ya. Apa istilahnya kalau dalam dari jiwa tuh? Ya dari dalamnya itu udah dianggap baik. Dan ini penyebabnya akan hilang kalau kita bermalas-malasan dalam ibadah. Ya mohon maaf, contohnya kayak gini Pak. Ini pikiran kita mumet mulu dah. Tahu mumet? Pusing mulu. Kalau istilah anak sekarang galau mulu dah. Punya duit bingung, nggak punya duit apalagi kan begitu. Ini simas solihinnya hilang, cahayanya orang soleh hilang, ya auranya itu hilang, bawaannya nih hidup udah sumpek aja, udah kagak enak aja, udah nggak punya duit pusing bingung, punya duit bingung juga. Kenapa? Kan pada tahu gue pada punya duit, pada minjem semuanya tuh, ya ribet. Dua, yang ketiga yang Allah hilangkan dalam diri orang-orang yang bermalas-malasan dalam ibadah, yaitu apa? Allah akan cabut keberkahan daripada umurnya. Berkah, kalau tadi berkah rizki, ini berkah umurnya hilang. Umurnya habis tanpa ada manfaat, umurnya habis tanpa ada gunanya. Ya, sia-sia, banyak yang dibuang waktu tersebut. Yang berikutnya lagi, ya, 3 waktu dia hidup di 3 pada waktu sakaratul maut. Apa? Yang pertama, dia sulit untuk keluar daripada ruhnya susah keluar. Ya, orang bilang antara mati dengan hidup. Nauzubillah min dzalik. Ya, mau mati tapi susah, mau dibilang hidup tapi udah nggak ada daya. Itu selang apa tuh yang masuk ke dalam mulut, ini semuanya udah ada tapi dipersulit. Itu salah satu penyebab, ya, orang mati dalam keadaan demikian. Yang kedua, dia mati dalam keadaan
haus, sangat haus yang belum pernah dirasakan waktu hidup di dunia. Yang ketiga, dia dalam keadaan sakaratul maut, lapar yang sangat-sangat lapar. Nanti itu Pak, orang meninggal dalam keadaan dihinanya kayak begitu. Ya, sekarang kita nih lapar, selapar-laparnya kita kayak puasa dari subuh hampir maghrib, minum air putih aja hilang. Tapi nanti orang yang dihinakan oleh Allah dalam keadaan sakaratul maut, laparnya sangat lapar, hausnya sangat haus. Saking hausnya, mohon maaf, bukan jorok, nanah yang bau busuk seperti itu dan mendidih berani diminum. Saking hausnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu hinanya orang yang at-takazzul fit thaa'ah, orang yang bermalas-malasan dalam ibadah. Yang ketiga, yang diazab di dalam kubur, ya. Apa yang pertama? Allah akan sempitkan kuburannya. Tuh, ada pernah satu ketika Nabi lagi lewat di satu kuburan, Nabi mengatakan bunyi, ada suara bunyi kayak tulang lagi diremuk. Apa kata Nabi? Ini orang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sih yang nggak tahu Pak, ya kuburan atasnya sama aja udah, nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan. Tapi bagi orang-orang yang di dalam kubur, ada yang kata raudhah min riyadil jannah, ada hufrah min hufarin, ada taman daripada taman surga. Itu kubur ada yang dikatakan satu lubang daripada lubang neraka, tergantung amalnya dan keadaan waktu hidupnya. Ada orang dikatakan dalam kubur bagaikan taman di dalam surga, nikmat, penuh dengan keindahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan penghormatan. Ada lagi orang dikubur sebagai seperti dalam neraka. Salah satunya apa? Ini, Allah sempitkan kuburnya. Yang kedua, ya, Allah akan lilitkan dari ujung kaki sampai leher dengan ular besar. Nanti palanya udah begini. Palanya kalau kita bilang apa? Palanya ular udah di depan palanya itu orang. Ini kalau saya cerita ini Pak, merinding juga. Ya, bapak-bapak yang udah pernah ke Mekah atau ke Madinah. Karena saya kan dulu tinggal di Madinah. Ya. Kalau bapak-bapak yang pernah ke Madinah, ada yang namanya kuburan apa? Baki. Ya. Di samping Masjid Nabawi, kesana dikit ada yang namanya Baki. Di situ ada kuburan istrinya Nabi selain Khadijah. Kalau Khadijah ada di mana? Di Ma'lah di Mekah. Ada anak-anaknya Nabi, ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan adanya di situ. Kalau Abu Bakar Abu Bakar sama Umar adanya di dalam masjid. Kalau Ali bin Abi Thalib nggak ada yang tahu kuburnya di mana. Di dalam Baki ceritanya lah, istilahnya itu memang ada kuburan khusus, kuburan yang nggak digali-gali dari dulu. Ada kuburan lagi setiap 6 bulan sekali digali, 6 bulan sekali digali. Buat apa? Buat orang lain yang meninggal. Kalau kita kan istilahnya ditumpuk, ya. Kalau mereka bukan lagi ditumpuk, emang digali. Makanya kita lihat penggalian kubur di sana nggak kayak gali kita Pak. Di dalam kuburnya itu udah kayak ada ruangan, ya. Ada ruangan apa namanya, atasnya sih sama begini, tapi dalamnya udah ada ruangan seperti itu. Saya mau cerita bukan itunya Pak. Saya setiap Jumat pagi habis sholat subuh di Masjid Nabawi, kita habis itu ziarah ke Nabi, ziarah ke Abu Bakar, Umar, langsung kita ke Baki. Dulu waktu saya tinggal di Madinah seperti itu kebiasaan saya setiap Jumat. Nah, lagi kita ziarah ke Baki, saya sampai ke ibu susuannya Nabi yang paling pojok dekat jalan raya sana tuh, Halimatus Sa'diyah. Nah, saya lagi ziarah ke situ Pak, tiba-tiba kok ada orang di pojok kanan itu lagi kumpul segitu banyak. Ini saya mau cerita masuk ke sini nanti. Biasanya memang orang lagi nguburin, karena kan kalau di sana nguburin ya habis sholat dikuburin, habis sholat disolatin langsung dikuburin di sana. Penasaran kenapa orang pada kumpul, saya pun ikut penasaran, ikut lihat. Na'udzubillah min dzalik Pak. Itu orang yang digali di dalam kubur itu sedang dililit oleh ular, seperti yang diungkap oleh Nabi di dalam ini kan, ungkapan ini semuanya ada dalam hadis Nabi, ya. Dililit oleh ular.
Ditanya kenapa? Karena dia at-takatsur fi shalah, dia bermalas-malasan dalam ibadah. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi persis sama dengan apa yang saya lihat langsung, Pak. Itu kuburannya di Madinah. Gimana kalau di Pancoran Barat? Pak, gimana kira-kira? Itu ada kuburan Nabi, ada istri Nabi, ada sahabat Nabi yang at-takatsur fil ibadah kayak begitu, orang bermalas-malasan ibadah kayak begitu. Gimana kalau di Pancoran Barat kuburannya? Ada kuburan Nabi di sini? Nggak ada Nabi palsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Itu langsung seperti itu azabnya di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di akhirat azab orang yang at-takatsur fil ibadah apa? Allah akan berikan buku catatan amalnya dengan cara fi warail hijab, dan juga bukan dengan Allah berikan buku amalnya dengan tangan kanan, tapi Allah berikan dengan tangan kiri. Ini kan satu penghinaan. Kayak kita, Pak, diberikan sesuatu sama orang dengan tangan kiri, kira-kira gimana? Ini penghinaan. Kalau kita hormati orang, kita berikan dengan tangan kanan, atau bisa dengan dua tangan dan dihadapin. Nanti sebagian orang nanti di sana Allah kasih dengan warok begini, kita nerimanya di sana tapi Allah menghadap ke sana. Ini penghinaan. Tuh orang yang at-takatsur ibadah kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, ini at-takatsur. Yaitu rasanya nanti di akhirat, kalau di dunia nggak terasa, Pak. Yang ketiga, yang berikutnya, yang Allah bakal azab nanti di yaumil kiamah, siapa? Orang seperti apa azabnya? Allah bakal masukkan mereka ke dalam api neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Dan ini yang bahaya, at-takatsur. Makanya dikatakan orang yang bermalas-malasan di dalam ibadah dilakukan oleh orang umum dianggap jelek. Tapi minal ulama, kalau ulama, ustadz, tokoh masyarakat malas-malasan dalam ibadah, akbah, dianggap lebih jelek. Ya. Maghrib tokoh masyarakat masih di jalanan, belum ke masjid, jelek. Ya kalau kita nih, Pak, kita sama anak kita gitu aja udah. Ya. Makanya sebelum maghrib kita, orang dulu tuh buru-buru pergi ke masjid. Datang dia ke masjid buat apa? Buat memberikan contoh yang terbaik buat anak mereka. Harusnya kayak begitu. Yang terakhir, wat takabburu minal agniya qabihun. Sombong yang dilakukan oleh orang kaya jelek. Ya, tapi ya masih mending orang kaya sombong. Kenapa? Karena ada hartanya. Tapi wa minal fuqara, orang miskin sombong, akbah, lebih jelek. Apa yang mau disombongin? Harta kagak ada, kekayaan gak ada. Tapi artinya apa? Sombong ini yang bisa yang menyebabkan satu kejelekan yang datang pada diri manusia. 2 minggu yang lalu saya ceramah kayak begini nih, tentang masalah, karena diminta ceramah tentang kesombongan, bahwa kesombongan inilah yang menyebabkan manusia itu tertutup pintu hatinya. Ini dicontohkan oleh siapa? Iblis. Iblis kan karena dia merasa sombong, tatkala Allah mengatakan usjudu li adama, hai makhluk-makhlukku, kata Allah, sujudlah kepada Nabi Adam. Pasajadu, semua makhluk Allah pada sujud, malaikat sujud, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia menolak, wastakbaro, karena dia sombong. Kenapa sombongnya? Kata iblis, duluan saya yang diciptakan oleh Allah daripada Adam. Istilahnya iblis ini abang, kita manusia di belakangan adiknya. Yang kedua kata iblis, saya terbuat dari api, Adam terbuat dari, harusnya Adam yang sujud sama saya. Sombong, Allah tutup pintu hatinya. Sampai Allah usir dia dari surganya Allah. Kan iblis tinggalnya di surga. Ya. Awalnya iblis, setan itu tinggal di surga. Gara-gara kesombongan inilah yang menyebabkan iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Bahkan dengan sombongnya ini, iblis sudah bisa dipastikan masuk dalam api neraka. Naudzubillah. Ini sombong dalam diri kita. Mohon maaf, Pak, ini semua nih, siapapun manusianya termasuk saya,
pasti ada sifat sombongnya. Nggak mungkin nggak. Orang bisa sombong dengan harta, orang bisa sombong dengan ilmu, orang bisa sombong dengan kegantengannya, kecakapannya. Bisa nggak? Bisa. Bahkan kalau orang bilang ada orang miskin, bodoh, jelek, bau lagi. Ya, akhirnya apa? Sombong. Bisa nggak? Bisa, Pak. Mau dibilang sombong dengan harta dia miskin, mau dibilang ganteng jelek, mau dibilang tinggi dia pendek. Apa yang disombongin? Dia bilang biarin gue miskin, gue jelek, nggak punya apa-apa, bodoh, tapi bini saya cakep. Tuh, daripada lo bininya jelek. Gara-gara bini istri aja, Pak, bisa jadi sombong orang. Jadi artinya apa? Kesombongan bisa ada pada diri siapapun. Nggak mungkin nggak. Oh, dia pejabat pantas sombong. Kita pun bukan pejabat bisa sombong. Oh, dia mah orang alim, orang pintar bisa sombong. Kita pun bodoh bisa sombong. Apalagi si miskin, akbah, jelek. Kita apa yang kita mau sombongin? Kenapa? Karena sifat kibria, sifat sombong itu hanya dimiliki oleh Allah yang paling sempurna. Kenapa? Kita punya kelebihan tapi punya kekurangan. Maka nggak pantas sifat sombong. Maka diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu bagaimana supaya tidak sombong. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Itu akhlaknya kayak begitu. Sifat sombong bakal hilang. Ya. Cium tangan kepada yang lebih tua. Ya, kan begitu. Hormat namanya itu. Sayangi kepada yang muda. Jangan bilang apa? Saya, semua apa-apa anak istilah dalam bahasa Arab gitu. Kalau bukan saya siapa lagi? Kalau nggak ada saya nggak bakal berhasil. Kalau nggak ada saya nggak bakal bisa. Ini yang menyebabkan sifat manusia menjadi sombong. Dan sombong dengan manusia dimiliki ini jelek. Maka jangan punya sifat sombong. Dan ini yang akan menghalangi kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, inilah Pak 4 perkara yang dianggap jelek, apalagi dilakukan oleh orang lain dianggap lebih jelek lagi. Wal maqalatul rabi'ah wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya sampai sini. Mohon maaf saya ada acara lagi soalnya. Ya. Di sini bareng dengan Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Indonesia. Saya kan wakil ketuanya masih di sini. Ya, ketua umumnya di sana, sekjennya di sana, wakil ketua masih di sini. Saya udah izin minta saya mau ngajar dulu, habis itu langsung saya ke sana. Jadi mohon maaf Ustaz Dayat, saya nggak makan. Ya, jamaah saya nggak makan. Ntar bawain aja ke rumah. Bisa nggak makan nggak dibawain juga repot. Ya Pak Jazuli, mohon maaf saya nggak bisa ini. Mari kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, dan kita bisa menghindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek tadi. Begitu juga istri kita, anak kita, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan jasmani, disehatkan rohani kita. Yang pada sakit, jamaah kita, keluarga kita, mudah-mudahan diangkat penyakit mereka, disehatkan badannya sehingga mereka bisa ibadah kepada Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan mereka dalam menuntut ilmu dan berguna bagi agama, bangsa dan juga negara. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.